Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ai Maulani dengan NIM 23010200002. Saya dari jurusan PGSD kelas A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik, yaitu Ibu Riza Fatimah Zahra MPD dan Bapak Dr. Andes Geri Sahril Sidik MPD yang telah membimbing saya selama 1 semester ini. Sekarang saya akan memaparkan hasil review jurnal atau artikel yang telah saya lakukan. Judul artikelnya adalah Peran Guru dalam Upaya Pengembangan Bakat dan Minat Peserta Didik yang ditulis oleh Ulpah dan Opan Arifudin pada tahun 2022. Latar belakang permasalahan dalam penelitian ini adalah setiap anak pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan istilah kelebihannya yang dimiliki seseorang itu biasanya sering kita kenal dengan sebutan bakat. Setiap bakat dari seorang anak tentunya harus bisa dikembangkan agar dengan kemampuan yang dia miliki tersebut dapat memberikan manfaat baginya di kemudian hari. Upaya mengembangkan bakat tersebut, seorang anak harus tahu bagaimana dia mengembangkan potensi yang dimiliki melalui pengembangan bakat di sekolahnya, rumah ataupun di tempat yang dapat memfasilitasi bakatnya tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran guru dalam upaya pengembangan bakat dan minat peserta didik. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa metode deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah penelaahan secara empiris yang menyelidiki suatu gejala atau fenomena khusus dalam latar kehidupan nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran guru dalam mengembangkan bakat peserta didik sangatlah diperlukan. Peran guru bukan hanya memberikan pemahaman terhadap suatu pelajaran, akan tetapi guru juga harus dapat menjadi motivator bagi peserta didiknya. Setiap peserta didik sudah tentu harus mendapatkan kesempatan dan pelayanan yang membantu perkembangan mereka secara optimal sesuai dengan kemampuan, kecerdasan, bakat, minat, dan latar belakang dari setiap peserta didik yang ada di sekolah. Kelebihan dari jurnal atau artikel ini adalah sudut pandang yang seimbang. Artikel ini secara gamblang membandingkan dari beberapa teori dari penelitian-penelitian sebelumnya. Lalu diambil olah dan diambil titik tengah di mana beberapa teori tersebut dapat saling mendukung argumen-argumen penulis. Penyampaiannya dengan bahasa yang mudah dicerna oleh kaum awam. Maka semua kalangan dapat membaca hasil penelitian ini, bukan hanya kaum akademis saja, serta karena metode penelitian yang menggunakan metode kualitatif, deskriptif, tidak ada data rumit yang perlu pembaca pahami, cukup mencerna rangkaian kalimat deskriptif yang sederhana saja. Topik yang diangkat dalam artikel sangat aktual dan relevan dengan perkembangan terkini sehingga dapat memberikan wawasan-wawasan yang up to date bagi pembaca. Kejelasan argumen-argumen yang dibangun dalam artikel ini disampaikan dengan sangat jelas dan logis. Setiap poin argumentasi didukung oleh penjelasan yang runtut dan mudah dipahami. Kekurangannya adalah, tapi tentu ada hal yang menjadi kurang dari penelitian ini, yaitu daftar referensi dalam artikel ini tergolong terbatas. Penambahan referensi dari sumber-sumber yang lebih beragam dapat memperkuat argumentasi dan memberikan
perspektif yang lebih luas, kurangnya dukungan dari empiris, meskipun artikel ini menyajikan beberapa argumen yang menarik. Namun, kurangnya dukungan data empiris yang kuat dapat mengurangi kredibilitas dan daya persuasi dari argumen-argumen tersebut. Pembahasannya yang terlalu general umum, pembahasannya terlalu dibuat umum, tidak secara spesifik meneliti pada sebuah populasi anak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa peran guru dalam mengembangkan bakat peserta didik sangatlah penting. Guru tidak hanya bertugas memberikan pemahaman terhadap materi pembelajaran, tetapi juga harus berperan sebagai motivator bagi peserta didiknya. Setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda, seperti kemampuan, kecerdasan, bakat, minat, dan latar belakang. Oleh karena itu, guru harus dapat memberikan kesempatan dan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individual masing-masing, agar terbatas pada penyampaian materi, melainkan juga mencakup pengembangan potensi dan bakat peserta didik. Berdasarkan keunikan masing-masing, hal ini menunjukkan bahwa untuk dapat mengoptimalkan perkembangan peserta didik dibutuhkan peran aktif dan komprehensif dari seorang guru, tidak hanya sebagai pengajar tetapi juga sebagai motivator dan fasilitator. Sekian pembahasan jurnal yang saya buat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.